Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa. Hari ini kita masuk materi ke-6, yaitu materi perbaikan kinerja berbasis perilaku. Nah, kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat eksekutif sampai pada pegawai operasional. Nah, sumber daya manusia ini merupakan aset yang vital pada hampir semua jenis organisasi yang ada. Artinya, upaya memperbaiki kinerja organisasi tidak mungkin dapat berhasil jika perilaku para pegawai tidak diarahkan dengan baik. Informasi hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan feedback atau umpan balik untuk mengarahkan perilaku pegawai menuju perbaikan kinerja selanjutnya. Feedback ini memuat informasi objektif mengenai kinerja individu dan kolektif. Kita lihat berikutnya. Tadi saya bilang bahwa feedback ini sebagai dasar memperbaiki daripada kinerja. Ada dua fungsi terkait dengan feedback sebagai dasar perbaikan kinerja, yaitu fungsi instruksional, di mana fungsi instruksional ini adalah feedback sebagai dasar dalam pemberian instruksi atau arahan ketika kita mengklarifikasi peranan atau mengajarkan perilaku yang baru untuk mendukung perbaikan daripada kinerja. Yang kedua, fungsi feedbacknya adalah motivasional. Nah, motivasional ini, feedback ini nanti berfungsi sebagai alat pemotivasi para pegawai karena informasi kinerja yang disampaikan sebagai acuan dalam pemberian reward maupun punishment. Nah, berikutnya sumber feedback. Sumber feedback ini ada 3. Yang pertama adalah dari teman kerja, kelompok, atau satu tim, atau bisa juga dari atasan, bawahan, maupun dari pihak luar. Kemudian yang kedua, sumber feedback itu bisa dari tugas yang diberikan maupun kewajiban yang menjadi beban. Ketiga, ada di dalam diri sendiri. Ketiga, kita ada umpan balik sebagai perubahan daripada perilaku tersebut. Teknik feedback, ada beberapa teknik feedback yang harus dipahamin, yaitu pertama, atasan mengevaluasi bawahan. Ini biasa, hal yang umum dilakukan di dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua adalah bawahan mengevaluasi atasan. Ini tidak kurang lazim karena atasan menganggap ini akan mengurangi daripada kekuasaan mereka. Ketiga, nah ini yang sedikit ada positif dan ada negatifnya, bahwa setiap individu pegawai akan membandingkan kinerjanya. Misalnya dia akan membandingkan imbalan di perusahaan A dengan perusahaan yang dia dapat imbalan. Namun perusahaan yang dia kerjakan di perusahaan tersebut, imbalannya tidak lebih tinggi di perusahaan A. Nah, ini harus diberikan informasi perbanding itu. Karena apa? Perusahaan yang dia mencari kerja itu, yang dia ada di perusahaan tersebut, ternyata omset yang belum sesuai apa yang menjadi target, sehingga perusahaan tersebut belum mampu untuk memberikan imbalan sesuai dengan perusahaan A. Dan itu yang membandingkan, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya.